Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Setelah 2 hari yang lalu event VWD telah usai. Semoga kalian selamat kembali ke rumah masing-masing tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillah, saya kemarin bersama teman-teman berangkat event VWD Bali dilancarkan tanpa ada halangan apapun. Kemarin saya berangkat menggunakan VBB kesayangan saya yang satu ini, berangkat tanggal 7 malam Rabu dari Jogja menuju ke arah Banyuwangi Pelabuhan Ketapang. Saat kami berangkat, kami hanya bertiga personel menggunakan BBB, 1 sprint dan 1 PX. Untuk teman-teman yang lain menggunakan kereta api dari Jogja ke Banyuwangi, terus untuk unitnya di towing ke arah Banyuwangi, terus riding ke arah Denpasar. Untuk waktunya kami memilih lebih awal berangkatnya agar di Banyuwangi bisa bertemu dengan teman-teman yang menggunakan towing dari Mentawai Skuter Division. Mentawai Skuter Division adalah adalah bagian dari Mentawai VW Team. Waktu itu saya berangkat jam 8 malam dari Jogja bertiga, ngejos sampai Sragen, ketemu dengan hujan. Tidak masalah, kita menggunakan mantrol. Terus untuk BBM dari Bantul, unit ini saya isi dengan bensin full tank, terus ngisi lagi di daerah Ngawi kembali to full. Estimasi dari Jogja sampai Ngawi full to full 45.000. Satu di Ngawi pukul setengah 12 kita lanjut perjalanan, makan sebentar, lanjut ke daerah, udah masuk Jombang arah Mojokerto. Kita mengisi BBM lagi sekitar 45.000 lagi. Ulangi, untuk misi kedua malah kita udah ke arah Probolinggo. Kita ngisi lagi 45.000 lagi, jadi udah sampai Probolinggo baru ngisi 2 kali 45.000 kali 2. Untuk perjalanan sampai Probolinggo masih lancar, aman, terkendali. Untuk sampai Probolinggo kami sampai jam setengah 8 pagi. Untuk malam pertama kami ngejos terus, nggak ada istirahat, mungkin istirahat cuma 1 jam, setengah jam, terus kita lanjut lagi, nggak ada istirahat. Terus kita lanjutkan ke Probolinggo lewat utara arah Situbondo, Paiton. Kita ngisi lagi, udah masuk arah Banyuwangi ngisi lagi 45.000. Jadi total sampai pelabuhan itu 3 kali full tank 45.000, full to full. Jadi kita sistemnya full to full, nggak kira-kira, jadi hasilnya pasti akurat. Untuk mesin sendiri, untuk Vespa saya alhamdulillah nggak ada kendala. Untuk perjalanan berangkatnya nggak ada masalah yang berarti, aman-aman. Kalau untuk yang punya temen ada masalah sedikit di kondensor mati sama koil mati, dan udah saya antisipasi untuk membawakan suku cadangnya dari rumah. Ya, ini tambahkan Vespa saya di VBB 64.
Tapi untuk sektor mesin udah menggunakan Strada gearset 2365. Untuk kaki-kaki kemarin dari ring 8, karena untuk jarak jauh kenyamanan yang pertama saya ganti dengan ring 10 GS. Ya, ini penampakannya ring 10 GS modular, jadi modular yang bisa dipecah. Untuk ganti bannya nggak harus ke tukang tambal ban yang pakai press itu. Saya kira pelek GS recommended ya, jangan khawatir kalau ketemu lubang atau jeglongan. Ini udah kemarin saya coba sendiri untuk kecepatan tinggi, dapat lubang, dapat jeglongan, alhamdulillah aman, nggak pecah. Untuk keberangkatan masih aman, karena mungkin dari teman-teman yang berangkat lewat jalur utara udah tahu sendiri kondisi jalannya seperti apa, berlubang, bergelombang, banyak truk-truk besar, bis-bis malam. Tetap hati-hati di perjalanan. Untuk kecepatan mungkin kita stabil di angka 70, 60, 80. Kalau pas sepi masih aman. Kita sampai di Situbondo sekitar maghrib. Sebelum maghrib, Vespa sprint teman saya kebetulan 2 kali jebol blok kopnya bocor, terus kita benahin 2 kali, akhirnya bisa lanjut lagi lancar sampai Banyuwangi jam 8 malam. Kita lihat share lift dari teman-teman yang berangkat menggunakan kereta. Kebetulan kita bisa match jadwalnya, jam 8 malam mereka mendarat menggunakan kereta, kita pas sampai di Banyuwangi juga yang rombongan riding. Untuk itu setelah kita makan malam, kita lanjut perjalanan menyeberang ke arah Pulau Bali menggunakan kapal feri. Jadi teman-teman yang mau nyebrang itu cukup siapkan STNK sama KTP. Bisa tiket online jasa di loket-loket terdekat itu sekitar 35.000 untuk 1 atau 2 orang penumpang, sama harganya. 1 jam selama di kapal, terus mendarat di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita di sana karena saking capeknya, akhirnya untuk yang riding memutuskan untuk istirahat di pom yang pertama kanan jalan itu untuk bermalam di situ. Terus teman-teman yang menggunakan kereta melanjutkan riding sampai Denpasar. Kita memutuskan 3 orang untuk riding pagi harinya, karena badan udah terasa sangat capek karena 1 malam 1 hari nggak istirahat, nggak tidur. Tapi karena semangat kita ya tetap fresh, cuma agak loyo, ngantuk. Mungkin teman-teman yang berangkat bisa merasakan atmosfer dari teman-teman Vespa mungkin di seluruh Indonesia bahkan dunia ya, bisa berkumpul di Pulau Bali melihat antusias. Wah, sungguh sangat momen yang sangat langka ya. Mungkin seumur hidup hanya bisa 1 kali mungkin ya, bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan saya sendiri sempat wow, dari Jogja sampai pelabuhan Gilimanuk itu teman-teman Vespa itu nggak putus, arahnya ke arah timur semua. Ini penampakan Vespa saya setelah sampai rumah, sangat kotor sekali. Untuk di sana kami melaksanakan wisata selama mungkin 3 hari lah di Bali, dari ujung atas sampai bawah gunung sampai laut kita susuri. Mungkin kita untuk di event nggak masuk karena memang tujuan kita dari Jogja memang berwisata ke Bali.
eh, 3 hari di sana nginep di tempatnya temen, ada villa. Terus dari rombongan towing sama riding, dari towing khususnya ada teman-teman yang ingin merasakan riding sekitar 4 orang ingin gabung dari teman-teman yang riding untuk kepulangan. Kita tampung, kita tambah 1 hari di sana. Untuk kepulangan kita malam Senin kita riding dari Denpasar jam 10 malam riding sampai pelabuhan sekitar jam 2:30 lah. Kita nyebrang, terus kita nginep di rumah temen di Banyuwangi sampai pagi hari, baru kita jalan-jalan lagi di kota Banyuwangi ke pantai-pantai sekitar. Terus kita melanjutkan perjalanan melewati jalur selatan, jadi melewati Alas Gumiter, terus melewati Piket 0. Itu jalur legendaris katanya, itu jalur legendaris bagi teman-teman yang suka touring ke Bali. Memang jalannya ekstrim, agak menantang dan horor pastinya. Nah, untuk perjalanan kita tempuh santai sambil menikmati perjalanan. Di jalan kita sampai Lumajang disambut hujan sampai tengah malam, sampai Malang itu melewati Piket 0 itu yang jembatan Geladak Perak terkena erupsi Merapi itu. Kita tengah malam lewat sana berdelapan atau bertujuh, lupa. Itu alhamdulillah lancar, selama perjalanan juga lancar, nggak ada kendala dari teman-teman, motor juga aman. Kita bermalam di Kepanjen. Pagi harinya baru kita lanjutkan riding menuju Blitar. Kita sambang di makam Bung Karno Blitar, kita lanjut arah Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Wonogiri, terus Yogyakarta. Inilah penampakan motor saya selama perjalanan kurang lebih 1 minggu. Alhamdulillah lancar tanpa kendala. Untuk BBM mungkin estimasi kita selama di sana, selama pulang pergi kita habis sekitar 400.000. Untuk oli 1,5 botol lah, 2 botol katakanlah. Jadi untuk biaya sekitar 500.000. Untuk nyebrang 60.000, 2 kali nyebrang 70.000. Jadi sekitar 570. Untuk biaya sekitar 600.000 untuk BBM, oli sama nyebrang sudah aman. Ini teman-teman yang mau riding entah kapan mau ke Bali, mungkin untuk biaya 600 sudah aman. Itu belum termasuk makan, minum, dan lain-lain lah. Nah, ini penampakannya sangat kotor pemirsa. Untuk kaki-kaki depan masih menggunakan PBB asli ya teman-teman. Masih menggunakan modular velg GS. Ini sangat kotor sekali. Mungkin berangkatnya udah tak cuci bersih, tapi sama perjalanan ke hujanan, lewat jalan jelek, lumpur. Nah, ini kotor pemirsa. Nah, kemarin ini dapat stiker, kita sembari promote untuk Jamnas CRVW, karena kita bagian dari Mentawai VW Team Janan 51 yang akan diadakan di Jogja Evo Center 24-25 September 22. Jadi kemarin selama di sana kita bertemu dengan teman-teman VW, menyambangi untuk promosi, untuk mengajak untuk hadir ke acara kita CRVW Jamnas 51. Ini untuk tulisan Jawa ini khas dari komunitas kita. Jadi ini bentar, ini kemarin ini ada sedikit crash, jadi untuk berangkatnya ada insiden sedikit. Jadi kemarin berangkatnya agak ngebut lah. Temen yang 1 PX itu saya ambil karena ke arah Denpasar macet jalannya, saya selip lewat kanan, teman dari kiri cuet banter. Akhirnya dari lawan
ada truk, saya ambil kiri masuk mobil lagi, saya nggak lihat dari belakang, saya langsung potong. Teman dari belakang pas narik gas, dar, kena lah tepeng. Tapi alhamdulillah yang penting dari kita selamat, nggak ada hal yang berarti, cuma melecet kok. Untuk orangnya alhamdulillah sehat, yang penting itu untuk keselamatan. Untuk motor nanti bisa kita benahi. Untuk knalpot juga kita menggunakan PX. Kita akan, ini pertama kalinya dari Bali, kita akan buka mesinnya. Bagaimana ini mesinnya seperti apa? Wah, ini penampakan mesin setelah dari Bali kita. Nah, ini alhamdulillah selama sampai berangkat sampai pulang ini kita nggak buka mesin. Baru kali ini kita buka mesin, kita cek pengapian platina itu. Wah, ini masih mantap. Saya kira keranggangannya masih oke, nggak mingkup. Untuk kotornya ya jelas pasti kotor untuk jalan jauh. Kalau nggak kotor itu nggak afdol. Untuk mesinnya ya inilah, sangat kotor sekali. Sangat kotor sekali pemirsa. Nanti setelah kita review, kita akan bersihkan, kita akan buka busi. Bentar ya Pak, teman-teman. Kita akan buka nih, kunci-kuncinya kita ya bawa lengkap. Di jalan kita siap, kemungkinan yang terjadi kita sudah siap. Kita akan buka pemirsa, bagaimana kondisi businya. Ini kita buka businya. Selama perjalanan kurang lebih 1.600 lah. Itu kita berjalan sampai muter-muter, kita hitung 1.500 lebih, 1.600-an lah kilometer. Ya, ini saya kira businya merah bata ya pemirsa. Biar fokus. Fokusnya ini saya kira pas ya, nggak kengiritan, nggak keborosan. Merah bata itu busi yang ideal buat jarak jauh, nggak ngupil juga. Ini selama perjalanan memang nggak tak buka, dan busi ini awet nih. Dari kemarin berangkat ke Tulungagung, Kediri, pulang pergi masih menggunakan busi ini dan nggak pernah saya ganti. Tapi saya punya busi cadangan, tapi selama kemarin nggak buka ini. Untuk seker kita kemarin udah 8M. Block set kita kemarin dicek Excel, jadi block set Excel pengapian ini masih PX standar platina. Untuk karbu 2020 ini. Untuk gearboxnya 23 66. Untuk spek koplingnya masih per 6, tapi kita kemarin menggunakan per GS untuk mengejar performa agar nggak selip. Apalagi ya, untuk isap masih original, knalpot standar. Untuk coil kita masukkan ke dalam, ini menggunakan coil A100, lebih gede apinya. Untuk kaki-kaki masih standar, cuma kita udah velg.
Mungkin itu ya dari kita review. Untuk lampu kita menggunakan kiprok, masih kiprok nanti menambahkannya ini menggunakan mesin Strada. Untuk Strada sendiri saya kira untuk touring jarak jauh dataran enak ya. Untuk tanjakan sih lumayan, lumayan lah, tapi untuk dataran sangat enak sekali. Untuk trek-trek panjang, nafasnya panjang-panjang. Yang penting untuk kompresi itu mampu untuk mengangkat gearbox 23, karena ini untuk gearbox 23 terus tak kasih ring 10 menggunakan bahan Maxxis itu tergolong agak berat ya pemirsa, tapi aman untuk trek panjang lebih enak, dan untuk dapat jalan-jalan yang berlubang lebih aman. Jadi setelah ini kita akan cuci, terus kita akan masukkan. Sampai ketemu di lain waktu di acara yang lain, jalan-jalan lagi, touring lagi, ketemu teman-teman lagi. Sampai jumpa.